Selamat pagi Bapak Guru yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang saya akan sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Tuhan Yesus sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkan menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan, nama saya Los Basenjono. Saya dari kelas 10 IP1, absen 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan pidato tentang kebersihan lingkungan. Selamat pagi, Bapak atau Ibu Guru yang kami hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Bapak atau Ibu Guru serta kawan-kawan sekalian, seperti yang kita tahu, bahwa lingkungan di sekitar kita telah menjadi cerminkan budaya sekolah kita. Alangkah lebih bijaknya, jika lingkungan di sekitar kita tidak terlihat enak dipandang dan terasa tidak nyaman lagi, apalagi sekolah ini telah menjadi rumah kedua kita, yang setiap hari kita singgahi guna menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terjaga dan memiliki suasana yang sejuk, sehingga kita pun dapat lebih berkonsentrasi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari keluarga di sekolah ini sangat menginginkan supaya kita bisa tetap terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Seperti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap siswa sudah memiliki jadwal piket masing-masing. Sudah sepatutnya teman-teman sekalian selalu datang lebih awal untuk dapat membersihkan kelas terlebih dahulu, sehingga kita dapat membersihkan dalam pelajaran pertama mulai. Lingkungan kelas kita sudah bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula, kita semua sebagai siswa seharusnya selalu yang sadar ada yang namanya tong sampah, bukanlah tanpa tujuan. Anda harusnya bisa belajar taat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebersihan sekolah kita pun tetap terjaga dan terbebas dari sampah-sampah yang berserakan. Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, saya berharap dengan adanya tindakan-tindakan kecil yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan berpengaruh besar terhadap kesehatan. Maka dari itu, kebersihan perlu dijaga oleh kita dan untuk kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikan waktu untuk menyampaikan pidato ini. Jika ada salah, kita semoga bisa dimaafkan. Sekian dari pidato saya ucapkan terima kasih. Semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Hari ini saya akan berpidato mengenai kebersihan lingkungan. Belakangan ini dunia digemparkan karena masuknya wabah virus COVID-19, sehingga banyaknya korban. Untuk itu, mari kita bersama saling menjaga kebersihan lingkungan rumah, menyapu halaman, mengepel lantai, dan lain-lain. Ditambah lagi dengan keadaan ibu kota yang terkadang masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.
Mungkin dengan cara ini kita bisa mengurangi wabah virus COVID-19. Pasti kita tidak ingin keluarga kita terjangkit virus. Nah, untuk itu, mari kita memberantas virus ini, apalagi ditambah dengan kasus yang setiap harinya terus bertambah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Vita. Di video kali ini saya akan mewakili teman-teman yang cemas akan kondisi Indonesia saat ini. Saya salah satu murid di Indonesia yang sedang menjalankan belajar di rumah. Jujur ini berat sekali karena banyak kendala yang terjadi. Tetapi sudah beberapa bulan corona tidak hilang dan orang-orang masih berkumpul dan ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah bukan malah berkurang atau membaik, tetapi malah bertambah angka yang terkena COVID. Dengan demikian, mohon teman-teman yang tidak berkepentingan jangan keluar rumah. Kalaupun ada yang penting, patuhilah protokol kesehatan dan tidak berkeramaian ataupun jaga jarak dengan orang luar. Jika ada salah kata atau kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Clementia Stephen Franseda, kelas 10 IPS 1. Saya berdiri di sini mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah satu dari anak-anak Indonesia yang telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur saya sangat tidak suka sekali belajar di rumah. Tetapi kami hanya anak-anak yang bisa menuruti pemerintah, orang tua, dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena cemas setiap kali keluar rumah. Saya harus hati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak saya kenal. Hampir setiap hari kita melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Dan setiap hari pula kita melihat berita berapa orang yang meninggal dan berapa orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita sangat menenangkan hati ketika berkata, pasien yang sembuh jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat jumlah penambahan pasien positif selalu bertambah dari hari ke hari. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita adalah makhluk-makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama untuk berbagi harapan dan doa. Tak jenuh pemerintah mengatakan, cucilah tanganmu, kenakan masker, hindari kerumunan, dan keluar rumah seperlunya. Hingga seru-seruan ini seperti sudah menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataan begitu new normal digaungkan banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona masih menghantui kita. Hingga saya merasa bahwa Anda tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima selama kita hidup hanya tinggal kita nikmati dan kita hargai? Teman-teman yang saya hormati, kalian pasti mengetahui pepatah berikut. Harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, apabila kita sakit, kita tak bisa menikmatinya. Apalagi ketika kita tertular penyakit ini. Kita tidak hanya harus diobati, tetapi seperti menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo patuhi anjuran pemerintah, cobalah jadi pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Devia Alvinza, saya dari 10 IPS 1. Saya akan membacakan pidato tentang kebersihan lingkungan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati dan saya sayangi,
Marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Di pagi yang begitu cerah ini, akhirnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang kebersihan lingkungan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting tentang kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita semua, yaitu kebersihan merupakan sebagian daripada iman kita. Kebersihan suatu tempat mencerminkan sikap dan perilaku penghuninya. Menjaga kebersihan dianggap hal yang sangat penting. Jika kebersihan lingkungan tak bisa dijaga dengan baik, maka dampak buruk akan segera menghampiri. Tempat yang sangat kotor otomatis akan mengundang wabah penyakit seperti COVID-19 sekarang. Hal tersebut tentu merupakan hal yang tak diinginkan. Selain itu, sikap kita akan dicontohi oleh anak dan cucu kita nantinya. Hadirin yang saya hormati dan saya sayangi, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan oleh saya yang sampaikan, mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ini untuk saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Mental untuk Generasi Muda. Semoga pidato yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Memang merupakan masa yang penuh dengan paradigma. Bahkan Stanley Hall, seorang psikolog hebat, mendefinisikan bahwa masa muda adalah masa yang paling sulit, penuh gejolak dan tekanan. Itulah para remaja cenderung. Contoh nyata, pada saat ini remaja lebih patuh kepada handphone daripada orang tuanya. Milih update status di WhatsApp daripada membaca doa saat makan. Sangat lucu lagi, remaja sekarang lebih suka mengobrol lewat Facebook daripada bertemu secara langsung. Saat ini lebih bangga bolos sekolah, nongkrong di kafe, dan di tempat tongkrong-tongkrong lainnya. Padahal orang tua di rumahnya sangat mengkhawatirkan mereka karena mereka selalu pulang larut malam. Juga sering membohongi orang tuanya, meminta uang untuk bayar SPP, tetapi uang tersebut mereka gunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya, seperti mentraktir teman-temannya atau beli rokok dan sebagainya. Dan UN tiba, mereka melakukan berbagai banyak hal untuk bisa mendapatkan ijazah yang cantik dan bisa mencoret-coret baju dan merayakan di jalan raya. Mereka sangat puas dengan nilai yang telah diumumkan. Apa yang mau dibanggakan? Inikah calon pemimpin di negeriku? Rasa bangsa dalam akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur kini tinggallah mitos. Karena itulah kita harus mengembalikan karakter warga negeri kita ke yang keasliannya. Identitas kita, ciri khas kita, dan banyak lagi. Moral yang menjangkit kalangan muda harus diberontas habis-habisan supaya tidak menjangkit kalangan muda yang akan datang. Mewujudkan masa revolusi mental, revolusi kesadaran, cara berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang besar. Jadilah generasi yang siap tempur dan menggepakkan sayap-sayapnya. Itulah aspirasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa menjadi generasi muda yang berprestasi dan menjadi kebanggaan nusa dan bangsa kita. Semangat! Ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian pidato singkat saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, karena telah diberikan kesehatan pada hari ini. Melihat dari tingkah seluruh masyarakat dunia ini, tidak bisa dipungkiri virus corona adalah wabah penyakit berbahaya. Virus ini yang mengakibatkan sindrom pernapasan akut parah. Coronavirus ini ditularkan melalui udara dan menginfeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Menurut WHO,
Tanda seseorang yang terinfeksi virus corona adalah gejalanya mirip flu, demam, batuk, peradangan, sesak napas, dan sulit bernafas. Coronavirus juga menyebabkan lemas dan batuk kering. Infeksi virus corona ini juga menimbulkan komplikasi dan masalah organ lain seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut. Mungkin yang telah Anda ketahui, COVID-19 juga dapat menimbulkan kematian. Orang yang berusia 65 tahun ke atas rentan untuk mengalami komplikasi dari COVID-19. Penularan virus corona ini cenderung mudah terjadi. Virus corona ini bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Apabila orang yang terinfeksi ini batuk atau bersin ke orang yang terdekatnya, maka orang terdekatnya juga akan terinfeksi. Skenario penularan yang lainnya juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan individu positif corona. Hingga saat ini belum ada obat yang disepakati untuk mengatasi virus corona ini. Beberapa pihak telah mencoba obat malaria, obat flu, dan antivirus dalam menangani COVID-19. Namun kita dapat mencegahnya agar tidak tertular virus corona ini, yaitu rajin cuci tangan. Saat batuk atau bersin jangan lupa tutup mulut dengan telapak tangan, gunakan masker, hindari kontak langsung dengan orang yang mengalami gejala flu, dan bepergian ke daerah atau tempat yang ramai. Sekian pidato saya pada hari ini. Saya harap kalian dapat mengetahui bahayanya COVID-19 dan saya harap kalian juga dapat menaati protokol kesehatan. Sekian dari pidato saya. Kenalkan, nama saya Febrian Dwi Saputra dari IPS 1. Hari ini saya akan menampilkan hasil pidato saya. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta hadiahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga dapat kembali kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam cari ilmu, Allah pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipannya. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan keadaan apapun yang kita miliki, tidak boleh sombong. Hadiran yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan untuk serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peran para tenaga pengajar juga sangat penting sehingga orang yang bersamanya duduk untuk membina ilmu pengetahuan darinya. Walau hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dari Tuhan. Amin. Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hepsi Bomuin dari kelas 10 IPS 1, ingin mempresentasikan pidato tentang kebersihan. Pada kesempatan yang baik kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena telah memberikan nikmat kepada kita dalam keadaan sehat baik pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika kita menjaga kebersihan, lalu ditiru oleh anak-anak dan orang-orang terdekat kita, maka kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita ajarkan sedini mungkin anak-anak agar kelak mereka menjadi orang-orang yang bersih, cerdas, sehat, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan bisa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan.
Seperti kita ketahui, pada zaman sekarang masih aja orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Dan sekarang di beberapa negara sedang terjadi wabah virus corona. Ada baiknya kita berdiam diri saja di rumah agar orang-orang yang terkena penyakit ini semakin berkurang. Dan juga ada baiknya kita harus menjaga kebersihan agar virus-virus atau bakteri-bakteri tidak muncul lagi dan tidak terjadi virus-virus yang seperti ini lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah pidato yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan oleh kita semua. Akhir kata dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman yang saya hormati. Sebelum itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan terima kasih juga karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato tentang sekolah online. Sekolah online adalah sebuah pembelajaran dibuat oleh pemerintah untuk mencegah corona di kalangan anak sekolah. Kekurangan dari sistem sekolah online ini adalah siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran. Banyaknya tugas yang dianggap terlalu membebani murid, permasalahan jaringan yang kadang tidak mendukung untuk siswa mengikuti VCon. Dan keuntungannya adalah kita dapat mengurangi pengeluaran orang tua karena tidak perlu memberikan uang jajan atau uang transportasi. Dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di kalangan anak sekolah dan juga keuntungan lainnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa sistem pembelajaran ini tidaklah efektif. Alasannya adalah karena tidak adanya pengawasan langsung dari guru, maka kemungkinan besar siswa tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain gadget atau melakukan hal lainnya. Maka dari itu, ayo kita tumbuhkan kesadaran di dalam diri kita sendiri untuk mengikuti pembelajaran daring dengan serius. Jadi, sistem ini bisa menjadi lebih efektif. Sekian pidato dari saya, maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Selamat pagi dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas karunia rahmat-Nya kita berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf-staf sekolah, yang terhormat teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kenakalan Remaja. Sudah banyak kita ketahui bahwasanya banyak sekali contoh kenakalan remaja yang sudah terjadi di lingkungan masyarakat. Di antaranya seperti merokok, bahkan menggunakan narkoba. Ada banyak penyebab yang menjadi faktor pemicu kenakalan remaja tersebut. Misalnya saja kesalahan orang tua kalau sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, bisa juga kenakalan remaja ini dipicu oleh kelakuan remajanya sendiri, yaitu kurang pandai memilih teman. Untuk itu, salah pergaulan memang sangat rentan terhadap kenakalan remaja. Terjerumus hal-hal yang sangat tidak baik. Pergaulan yang sangat salah ini termasuk tawuran maupun mabuk-mabukan. Maka sudah sewajarnya orang tua berperan penting sedikit meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan putra-putrinya, apalagi yang masih terhitung seumuran remaja yang tergolong sangat rentan terkena pergaulan yang kurang baik. Jangan sampai menyia-nyiakan masa muda dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Lalui masa remajamu dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi dirimu, orang tua, dan teman-teman sekitar. Hanya ini saja pidato yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Halo semuanya, saya Ines Tarigas Dumik dari 10 IPS 1. Saya akan memberikan pidato tentang cara menjaga kesehatan di tengah COVID-19.
Seperti yang kita ketahui, virus corona sangatlah cepat menyebar dan tertular kepada satu sama lain. Untuk mencegah tertularnya COVID-19 itu kepada diri kita semua harus tahu apa saja hal-hal yang harus dilakukan supaya kita tidak tertular COVID-19. Seperti mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer adalah cara yang cukup ampuh untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi seperti ini. Dan ingat, kemanapun dan kapanpun kita pergi, kita harus selalu membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan kita sendiri supaya virus-virus yang melekat di tangan kita bisa segera kita buang dan bersihkan dari diri kita. Kita juga tidak boleh menyentuh wajah kita sendiri karena virus corona bisa menyebar melalui hidung, bibir, dan mata. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati dalam menyentuh apapun termasuk menyentuh diri kita sendiri karena itu juga bisa menyebabkan kita tertular virus yang kita tidak tahu apa yang ada di dalam tangan kita. Kita juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga dan kita semua tidak akan tertular virus corona. Kita juga disarankan untuk meminum vitamin seperti vitamin C. Mengapa vitamin C? Karena vitamin C berperan untuk mengangkat daya tahan tubuh kita, jadi tubuh kita semakin kuat dan terlindung dari virus-virus. Contoh makanan yang mengandung vitamin C yang bisa kalian dapatkan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kalian itu sangatlah banyak. Salah satu contohnya brokoli. Kemudian kita juga harus menjaga lingkungan kita sendiri. Terlepas dari diri kita, lingkungan di sekitar kita juga harus tetap kita jaga. Setiap hari kita harus menyapu rumah dan mengepel menggunakan sabun yang antibakteri supaya virus-virus yang naik ke rumah kita bisa segera kita bersihkan. Kita juga harus mengurangi menyentuh hal-hal yang kurang penting seperti tangkai dalam tangga. Seperti kalau kita mau turun tangga itu lebih baik kita tidak menyentuhnya karena kita tidak tahu itu ada apa dan kita tidak tahu virus apa yang ada di dalam tangkai itu. Untuk orang-orang yang bekerja atau ada kegiatan di luar, disarankan untuk membawa bekalnya masing-masing dari rumah karena itu jauh lebih aman dan bersih karena kita masak sendiri di rumah, dan itu juga dari rumah kita tutup, jadi kalau kita bawa keluar juga itu akan tertutup dan tidak akan terkena polusi. Ketika kita berada di tempat umum, yang harus kita lakukan adalah jangan kontak fisik dengan orang lain. Tidak hanya dengan diri sendiri, kontak fisik dengan orang lain juga paling tidak boleh dilakukan karena itu juga bisa menyebabkan kita tertular virus. Bukan hanya tidak boleh menyentuh satu sama lain, kita juga tidak boleh berjarak terlalu dekat dengan orang lain. Kita harus selalu jaga jarak karena 1 meter adalah jangkauan yang bisa diraih percikan air dari mulut orang terkena diri kita. Kita juga harus mengurangi menggunakan transportasi umum karena dalam transportasi umum sangatlah ramai orang dan kita tidak bisa melakukan social distancing. Jika memang terdesak tidak bisa membawa bekal sendiri, kita pasti akan makan di rumah makan atau restoran tempat kita makan. Langkah lebih baiknya sebelum kita makan atau sebelum kita duduk, kita bersihkan mejanya sendiri, kursinya sendiri, kemudian sendok dan garpunya juga kita harus bersihkan lagi menggunakan sabun yang sudah kita bawa. Dan pastikan tangan kalian harus bersih sebelum makan. Itu tadi adalah saran pribadi saya kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu terjaga kebersihan dan kesehatannya, dan semoga pandemi virus corona ini segera berlalu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum memulai, mari kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani agar kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Juga akan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jason Dwi Nathan Salim dari 10 IPS 1. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi terkadang semua sangat sulit untuk dilakukan. Contohnya dengan membuang sampah pada tempat yang benar. Sampai saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekolah sebagai seorang warga sekolah sangatlah kurang
diperhatikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hadirin semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan nafas dan kehidupan atas segala rahmat yang Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dari kelas 10 IPS 1, ingin mewakili kelas untuk menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi pandemi COVID-19 ini yang telah menyebar ke seluruh dunia. Sudah 7 bulan virus corona menghantui kita semua. Tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh tempat di dunia ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya masih semakin berkurang. Hal ini menimbulkan keserahan setiap warga Indonesia. Saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena cemas setiap kali keluar rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat ramai. Menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Saya juga harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang asing atau orang yang saya tidak kenal. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah rasa ingin tahu kalian hilang akibat sikap ketidakpedulian terhadap dunia yang hilang ini? Hampir setiap hari kita melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Dan setiap hari pula kita melihat berita beberapa orang yang meninggal dan beberapa orang yang sembuh. Kata-kata penyiar berita sangat menenangkan hati ketika berbicara. Pasien yang sembuh jumlahnya banyak daripada yang meninggal. Tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat penambahan jumlah pasien COVID-19 yang selalu bertambah di hari-hari. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa sendiri tanpa bantuan siapapun. Kita adalah makhluk-makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama dan berbagi harapan dan doa. Saya adalah salah satu makhluk sosial yang juga bertemu dengan teman-teman. Butuh bertemu guru agar bisa menyatakan pelajaran yang membingungkan, tidak seperti orang yang hidup dulu tanpa kompas. Saya merasa kesulitan saat belajar online seperti ini. Tapi bagaimana saya dapat menemukan kompas tersebut jika melihat orang-orang tidak menggunakan masker saat di jalan, di tempat ramai? Bagaimana saya bisa merasakan tenang ketika melihat orang-orang remeh saat mencuci tangan, tidak menggunakan masker saat keluar, tidak membawa hand sanitizer atau sebagainya, tidak mencuci tangan saat makan? Tak jenuh pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, kenakanlah masker, hindari kerumunan, dan keluar rumah jika seperlunya. Hingga seruan ini seperti sudah menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun berada. Tetapi kenyataannya begitu new normal diacungkan. Banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona masih menghantui kita. Menganggap remeh virus corona, masih mau keluar. Semuanya yang saya hormati, kalian pasti mengetahui pepatah berikut. Harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, penyakit ini, apabila kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Tertular penyakit ini, kita hanya bisa diobati. Tetapi seperti kita menerima sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo kita patuhi anjuran pemerintah. Apa susahnya sih mematuhi anjuran pemerintah? Cobalah jadi pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Jadi pahlawan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian dari pidato saya hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang. Maaf. Sekian dan terima kasih.